والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير يا معشر المسلمين فتمر المؤمنين رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal wifaq wa nahana 'anil syirki wasyiqaqi wan nifaq wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi ala al-itlaq al-mab'uthi mutammiman bimakarimil akhlaq wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa sihabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil talaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha wa'buduhu mukhlishina lahuddin hatta ya'tiyakumul yaqin. Hadirin jamaah haji, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah di hari Arafah ini, mari setiap diri kita merasa kita hanyalah sebagai hamba Allah. Kita tinggalkan dulu seluruh jabatan dan pangkat kita. Kita semua merasa sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan, kemegahan yang kita punya untuk sementara waktu, mari kita tinggalkan dulu, kita semua merasa hanya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di hari Arafah, yang mana hari Arafah ini adalah merupakan puncak dari proses haji kita. Yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-hajju arafatu, haji adalah wukuf di Arafah itu. Maka untuk itu hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita selalu berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah dengan mewujudkan ibadah haji kita, haji yang mabrur, Allahumma amin. Bagaimana kita sudah niat ihram di depan hotel kita masing-masing, kita saat ini melaksanakan rukun yang kedua, yaitu wukuf di Arafah. Kita bayangkan hadirin yang mulia,
bagaimana suatu saat kelak bila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua harta kita tinggalkan, pangkat dan jabatan kita tinggalkan, kehormatan yang ada di sekitar kita tinggalkan. Kita hanya mengenakan kain kafan, kita hanya mengenakan 3 helai baju yang kita bawa ke kuburan kita. Maka untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan ibadah haji kita yang berikutnya, bagaimana kita akan menuju tempat yang namanya Muzdalifah. Kita akan mabit di sana atau kita mengikuti sesuai tata tertib yang telah diputuskan oleh ketua kloter kita. Kemudian hadirin yang mulia, kita mabit di Muzdalifah pun ada pelajaran yang besar di sana. Hanya padang pasir, tidak ada atapnya, tidak ada AC-nya. Ini adalah pelajaran supaya kita ini menjadi hamba yang selalu bersabar. Orang yang bersabar dikatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan ditepati pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batasan. Kemudian hadirin yang mulia, prosesi haji kita yang berikutnya setelah dari Muzdalifah, kita akan menuju ke tenda Mina, mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Juga beliau menginap di Mina. Bagaimana kita di Mina? Usaha dengan hati yang khusyuk, usaha memperbanyak khatamul Quran, usaha memperbanyak baca tahlil, usaha memperbanyak membaca sholawat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita akan melakukan amalan haji yang berikutnya, yaitu melontar jumrah Aqabah. Bagaimana melempar jumrah Aqabah ini? Salah satu amalan yang dulu dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra beliau yang mulia yang telah dinanti-nanti setelah sekian tahun tidak punya anak, yaitu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Mana waktu itu Nabi Ibrahim pun sami'na wa ata'na dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setan, iblis dan tentaranya menggoda, mengatakan, wahai Ibrahim, bagaimana kamu ini, anak yang sudah kamu nanti-nanti sekian tahun, sudah datang lucu-lucunya kok malah mau kamu sembelih. Akhirnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun tetap istiqomah, tetap kokoh dalam pendirian iman beliau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ingin menyembelih putranya. Akhirnya setan, iblis dan bala tentaranya yang menggoda Nabi Ibrahim dilempar dengan batu kerikil. Dalam sebuah riwayat hadirin yang mulia, sebagian setan yang menggoda Nabi Ibrahim pun kena lemparan batu tersebut, kena matanya. Nah, inilah pelajaran bagaimana kita ketika proses haji ini, amalan haji ini, melontar jumrah, supaya kita ini menghalau godaan-godaan setan, menghalau, menangkis godaan-godaan iblis yang akan menyelewengkan diri kita dari jalan yang lurus. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita melontar jumrah Aqabah, kita melaksanakan yang namanya tahallul, mencukur tahallul awal. Kemudian selesai itu hadirin yang mulia, kita melaksanakan yang namanya tawaf ibadah dan sa'i. Adapun amalan yang selanjutnya, kita menginap lagi malam tanggal 11 di Mina. Kemudian pagi harinya atau siang harinya sesuai arahan sesepuh kita di kloter 20, kapan waktunya kita diperbolehkan untuk melontar Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah.
Setelah itu hadirin yang mulia menginap lagi malam tanggal 12 di Mina. Kita memperbanyak sholat sunnah, kita perbanyak zikir kepada Allah dan hilangkan sifat-sifat yang kurang baik dalam diri kita masing-masing. Karena apabila kita ini hadirin yang mulia selalu merasa tawadhu, menjadi hamba yang ikhlas, itulah hamba yang tidak bisa digoda oleh setan. Di dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bagaimana iblis dan setan akan selalu berusaha menggoda, menggiurkan manusia, menjerumuskan manusia dari jalan yang lurus ke jalan yang salah. La'u'yannahum ajma'in, sungguh aku akan menggoda mereka, menyelewengkan mereka semuanya. Iblis bilangnya seperti itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau ya Allah yang ikhlas-ikhlas saja yang tidak bisa aku goda. Maka hadirin yang mulia, di antara hikmahnya berkali-kali kita diperintahkan oleh Allah dalam prosesi haji ini untuk melontar jumrah Ula Wusta Aqobah, supaya kita selalu usaha lagi dan lagi menghalau godaan-godaan setan. Sampai kapan hadirin yang mulia? Tidak lama-lama, hanya sampai ketika malaikat Israel menjemput nyawa kita, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat-ingat lagi sabda yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali masuk surga. Semoga termasuk haji kita semua, Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Wa ma birruha?" Apakah yang dinamakan haji mabrur itu ya Rasulullah? Dalam hadis yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, "Tibul kalam," perkataan yang baik. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan orang yang ingin hajinya mabrur, wala rofata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak ada perdebatan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perkataan-perkataan jorok, dan juga tidak ada perbuatan-perbuatan fasik yang sifatnya melanggar syariat yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya, haji yang mabrur disebutkan adalah it'amut ta'am, memberikan sebagian makanan kita kepada orang lain. Nah, untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama mengatakan di antara ciri khasnya orang itu hajinya mabrur, maka selesai prosesi haji, bahkan ketika dia berhaji, dia ini akan menjadi hamba yang dermawan, hamba yang tidak berat-berat menggulurkan sebagian rizkinya, sebagian hartanya untuk orang lain. Bahkan hadirin yang mulia, orang yang sering memberikan makanan kepada orang lain, ada jaminan khusus dari yang mulia Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Afsus salam," sebarkanlah salam, "wa atimut ta'am," dan berikanlah sebagian makanan, "wa sallu fil laili wan nasu niyam," dan kalian sholatlah malam di saat manusia sedang terlelap tidur. Janji Nabi apa? Tuan-tuan yang mulia, hadirin hadirat yang mulia, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian semua akan masuk surga dengan selamat. Semoga termasuk rombongan haji kita. Allah ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadil mukhlisin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن وترحم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الإسلام أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم ارزقنا يا الله وجماعتنا حجا مبرورا 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 يا الله حجا مبرورا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وذنبا مغفورا وذنبا مغفورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa yang kecil ataupun yang besar ya Allah. Dosa yang kami perbuat secara sengaja atau tidak sengaja ya Allah. Dosa yang kami lakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dari makhluk-Mu ya Allah. Dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kami kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Ampunilah dosa kiai kami, ulama-ulama kami, masyayikh kami ya Allah, sesepuh-sesepuh kami ya Allah. Ampunilah dosanya pejabat-pejabat kami juga ya Allah. Umat Islam di negara kami semua ya Allah. Bahkan umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa yang lalu ataupun yang akan datang ya Allah. Sehingga sepulang kami haji ya Allah tidak akan pernah mengerjakan dosa lagi ya Allah. Tidak akan pernah mengerjakan kemaksiatan kepada-Mu lagi ya Allah. Tidak akan pernah membangkang perintah-perintah-Mu lagi ya Allah. Tidak akan pernah melanggar larangan-larangan dalam agama-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami datang dari negara yang jauh ya Allah. Engkau hargai capek-capek kami ya Allah. Engkau hargai lelah dan letih kami ya Allah. Rupiah-rupiah yang kami keluarkan untuk daftar haji ya Allah. Engkau terima menjadi amal jariah yang makbul ya Allah. Engkau berikan
balasan, berikan gantinya dengan tanpa batas ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah haji kami semua haji yang mabrur. Amin ya Dan Allah. balasannya adalah masuk ke dalam surga Firdaus-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Amalan umrah kami juga menjadikan amalan umrah yang mabrur. Salat kami salat yang makbul. Amin ya Allah. Sedekah kami sedekah yang makbul di surga ya Allah. Amin. Ya Allah, keluarga yang kami tinggalkan kau jaga mereka semua ya Allah. Rumah, pekerjaan, harta yang kami tinggalkan kau jaga semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami kepanasan di padang Arafah ini ya Allah. Semoga cucuran air keringat kami akan menjadi tebusan api neraka di akhirat kelak ya Allah. Amin ya Sudah Allah. cukup panas di Arafah ini ya Allah. Kami tidak ingin panas di neraka lagi ya Allah. Kami tidak ingin merasakan neraka jahanam ya Allah. Sudah cukup kepanasan di sini ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, keluarkanlah dari hati kami, keluarkanlah dari jiwa kami sifat-sifat yang buruk yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, amin. Sifat syirik kepada Engkau ya Allah. Sifat ragu-ragu terhadap iman kepadamu ya Allah. Sifat-sifat munafik yang ada dalam hati kami Engkau bersihkan semuanya, berkatnya kami panas-panas di sini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yakin suatu saat kami akan meninggal dunia ya Allah. Berkatnya kami berhaji di sini ya Allah. Berkatnya kami bertawaf ya Allah. Berkatnya kami sa'i ya Allah. Bila mana Engkau jemput nyawa kami ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkanlah kami dalam keadaan mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mayat kami, jenazah kami, Kau tak menuju kuburan ya Allah. Luaskanlah kuburan kami sejauh pandangan mata kami ya Allah. Kau hantarkan karpet-karpet yang indah dari surga-Mu ya Amin ya Allah. Allah. Kau tumbuhkan buah-buah yang segar dari surga-Mu ya Allah. Kau taburkan wangi-wangian dari surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bersaksi pernah berkumpul di tenda Arafah ini ya Allah. Amin ya Allah. Kemudian kembali berjumpa di surga kelak ya Allah. Bersama kedua orang tua kami ya Allah. Kami tidak ingin berpisah dengan keluarga kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, biar masyarakat ya Allah yang begitu panasnya ya Allah. Sudah cukup panas ini menembus cukup panas ini dari masyarakat ya Allah. Dari masyarakat ya Allah. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang Kau berikan naungan di bawah arsy-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah. Wa bil ijabati jadir. Amin. Ya Allah, sebagaimana Kau mudahkan kami untuk ke Arafah sini ya Allah. Kami Allah. doakan kami semua di sini semua ya Allah. Murid-murid kami di sini ya Allah. Orang-orang yang ditipu kepada kami wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ya Rabbi Tuhan. Allah